Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas tentang statistika. Namun pada kali ini kita akan masuk ke subbab letak ukuran data. Dalam letak ukuran data akan ada 3 pembahasan, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil biasanya dilambangkan dengan huruf Q. Jadi apa sih kuartil itu? Kuartil adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Terdiri atas kuartil bawah biasanya dilambangkan dengan Q1, kuartil tengah yaitu Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Untuk kuartil data yang tunggal, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Letak kuartil ke I dari data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. QI sama dengan data ke I N plus 1 bagi 4 dengan I-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kuartil ini punya besaran lainnya juga. Namanya jangkauan kuartil, lambangnya JQ, dan adapun simpangan kuartil yaitu QD. JQ sama dengan kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Kalau simpangan kuartil itu kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Selanjutnya ada data berkelompok. Rumusnya QI sama dengan TBI ditambah I bagi 4N kurang FK bagi FQI kali P. QI itu apa? QI itu artinya kuartil ke I. Nah, kayak yang tadi, kalau I itu bisa 1, 2, 3. Misalkan dicarinya kuartil 1, maka I-nya itu 1. Kalau kuartil 2 berarti I-nya 2. Seperti itu juga seterusnya. Ada juga TBI, yaitu tepi bawah kelas kuartil. N yaitu jumlah seluruh frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya, dan P panjang kelas interval. FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I-nya. Lanjut, yang kedua ada desil. Biasanya desil dilambangkan dengan huruf D. Kalau tadi kuartil itu data yang berurutan menjadi 4 bagian, kalau desil itu sekumpulan data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Yang pertama ada desil data yang tunggal. DI sama dengan data ke I N plus 1 bagi 10. Karena desil itu membagi 10, maka baginya 10 dengan I-nya itu dari 1 sampai 9. Desil data kelompoknya itu hampir mirip rumusnya dengan yang kuartil. Hanya bedanya kalau desil dia dibagi 10, yaitu rumusnya DI sama dengan TBI ditambah I dibagi 10N dikurang FK dibagi FDI kali P. DI-nya itu desil ke I-nya. I-nya kan tadi terdiri dari 1 sampai dengan 9. Lanjut, TBI itu tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh frekuensinya, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas desil, P panjang kelas interval, dan FDI frekuensi kelas ke I. Lanjut, yang terakhir ada persentil. Biasanya dilambangkan dengan P. Kalau kuartil itu tadi membagi 4, kalau desil membagi 10, kalau persentil sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian. Persentil data yang tunggal nih, hampir mirip juga rumusnya dengan kuartil dan desil. PI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Dengan I-nya itu 1,2 sampai dengan 99. Besaran lain dalam persentil juga ada, namanya jangkauan persentil.
Rumusnya JP sama dengan persentil 90 dikurang persentil 10. Untuk persentil data yang kelompok, PI sama dengan TBI ditambah I bagi 100 kalau persentil. N min FK bagi FPI kali P. Sama keterangannya juga, PI itu persentil yang ke I, TBI itu tepi bawah kelas persentil, N ini jumlah seluruh frekuensinya, FK jumlah frekuensi sebelum kelas desil, P panjang kelas interval, dan FPI frekuensi kelas persentil yang ke I. Nah, ini ada contoh nih. Tentukan kuartil 1, desil 4, dan persentil 90 dari data berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah mengurutkan datanya, diurutin dari yang terkecil sampai terbesar. Begitu kita cari kuartilnya. Rumus kuartil kan QI sama dengan data ke I N plus 1 bagi 4. Nah, yang ditanya adalah kuartil 1, berarti Q1 sama dengan data ke I-nya itu 1, N-nya hitung ada berapa banyak datanya, ada 18 tambah 1 bagi 4. Jadi Q1 nya itu data ke 4,75. Nah, koma nih, jadi kayak mana? Karena ini koma, kita pecah jadi Q1 sama dengan data ke 4 ditambah 0,75 dikali data ke-5 dikurang data ke-4. Dari mana nih dapat data ke-5 sama data ke-4 nya? Kita lihat di atasnya kan Q1 nya itu data ke 4,75. Data 4,75 itu letaknya ada di antara data ke-5 dan data ke-4 kan, berarti yang data terbesarnya dikurang data terkecilnya. Nah, lanjut, Q1 sama dengan data ke-4-nya itu 7 dari data yang udah diurutin. Terus ditambah 0,75, data ke-5-nya 7 dikurang data ke-4-nya juga 7. Jadi hasilnya Q1-nya yaitu 7. Nah, sama seperti cara mencari kuartil tadi, begitupun desil dan persentil, tinggal dimasukin rumus desil ya dan dimasukin rumus persentil ya. Nanti D4 nya dapat 9 dan D90 nya dapat 14. Nah, lanjut ke contoh yang data berkelompok. Kalau data berkelompok itu identiknya biasanya memakai tabel dan ada intervalnya seperti contoh ini. Nah, soalnya apa tuh? Tentukan kuartil 2, desil 7, dan persentil 10. Langkah yang pertama, kita cari N-nya, yaitu banyak datanya. Kebetulan tadi udah dijumlahin, di situ banyak datanya 80. Langsung ya, karena yang dicari Q2-nya, kita cari dulu kelas kuartilnya ini ada di mana. Jadi Q2 sama dengan data ke, ini rumusnya I bagi 4 kali N sama dengan data ke 2 bagi 4 kali 80, yaitu data ke 40. Nah, data ke 40 ini terletak pada interval ke 4 atau kelas keempat, yaitu 45 sampai 49. Kita cari berarti TB-nya. Mencari TB itu rumusnya batas bawah kelasnya dikurang 0,5, jadi 44,5. Lanjut cari FK-nya. Tadi FK itu apa? Frekuensi kumulatif dari data sebelum kelas kuartilnya. Berarti ada berapa kelas di sebelum kelas kuartil, itu frekuensinya kita jumlah. Ada 3 kelas, yaitu setiap kelasnya ada 8, 10, sama 13. Jadi sama dengan 31. Nah, frekuensi kelas kuartilnya sendiri yaitu 17. Dan panjang kelas, cari panjang kelasnya, batas bawah kelas kedua dikurang batas bawah kelas pertama. Jadi 35 dikurang 30, hasilnya 5. Masukin deh rumus kuartilnya. Jadi kan yang dicari
Q2. Berarti Q2 sama dengan TB2 ditambah I-nya 2 per 4 kali N-nya 80 masukin dikurang 31. 31 ini dari mana? Dari FK-nya tadi kita udah cari, yaitu 31 dibagi frekuensi dari kelasnya, yaitu 17 kali panjang kelasnya. Tadi ketemu 5. Jadi masukin TB-nya 44,5 ditambah itu berarti kan 40 dikurang 31 hasilnya 9 per 17 kali 5. Jadi Q2 sama dengan 44,5 ditambah 2,6. Jadi Q2-nya ketemu 47,1. Nah, untuk cari desil sama persentilnya juga langkahnya sama, hanya beda rumusnya. Coba anak-anak kerjain untuk cari desil dan persentilnya di buku masing-masing ya. Baiklah, sekian pelajaran untuk hari ini. Jika ada yang belum paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar untuk yang online, dan untuk yang offline bisa ditanyakan saat nanti di kelas. Tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di GC yang sudah tertera di kolom tugas. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semoga pelajaran yang kita pelajarin hari ini ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.